Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang makhluk hidup. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Fetilandia Bai dengan NIM 2022 270 289. Saya Yusfina Erliandia dengan NIM 2022 270295. Saya Helena Nensiana Songga dengan NIM 2022 270047. Kami mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenis-jenis makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan ciri-ciri makhluk hidup sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Mengalami pertumbuhan, 4. Berkembang biak, 5. Membutuhkan makanan dan minum, dan 6. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas lain. Bergerak terbagi menjadi 2. 1. Bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Contohnya, berjalan dan berlari. Kedua, bergerak pasif, yaitu gerakan tanpa berpindah tempat. Contoh cara bergerak: 1. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. 2. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. 3. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. 4. Burung bergerak dengan cara terbang di udara dengan menggunakan sirip. Yang kedua, bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda di siang hari. Tumbuhan yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara dan oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan. Alat pernapasan makhluk hidup. Yang pertama, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga, tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun. Yang keempat, kecebong bernafas menggunakan insang. Yang kelima, katak dewasa bernafas menggunakan paru. Ciri yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan olahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup yang pertama, daur hidup ayam, dimulai dari bertelur, menetas anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, lalu menetas lagi menjadi telur. Yang kedua, pertumbuhan kucing. Pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup adalah melahirkan, contohnya manusia, sapi, kucing, dan kuda. Bertelur, contohnya ayam, bebek, burung, dan ikan. Ciri yang kelima yaitu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas.
Contoh makanan makhluk hidup, tumbuhan mendapatkan energi dari oksigen serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Yang berikut, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Yang berikut, buah pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh harus dikeluarkan karena dapat mengganggu kinerja tubuh. Contoh, zat-zat sisa dalam tubuh adalah urin, uap air, karbon dioksida, dan garam mineral. Stomata dan lentisel merupakan bagian dari tumbuhan. Yang kedelapan, beradaptasi. Setiap makhluk hidup pasti akan beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, unta yang menyimpan air di punuknya karena unta hidup di cuaca yang panas dan air di punuknya untuk menyimpan energi agar mampu berjalan. Berbeda dengan pohon jati yang akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Ini juga berlaku untuk manusia. Manusia yang kedinginan akan memakai selimut atau jaket. Ketiga contoh itu merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, ketiga contoh itu merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Teman-teman, untuk